Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Mudah-mudahan sehat walafiat dan senang belajar di rumah bersama ayah dan ibu. Nah, anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar kembali tentang perilaku terpuji. Kita kemarin sudah belajar tentang perilaku terpuji, bagaimana berkata-kata yang baik, berkata-kata yang sopan dan santun. Yang kedua, kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Anak-anak juga sudah hafal doanya kedua orang tua. Itu adalah sebagai bukti bahwa anak-anak adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji, pemaaf. Namun, sebelum kita belajar, ayo kita rapikan dulu duduknya. Sebagaimana biasa Bu Guru bilang, duduknya tegak, yaitu duduk yang sehat, biar semangat belajarnya. Kalau kita duduk tegak, punggungnya lurus, nanti insya Allah sampai tua anak-anak punggungnya tidak akan bengkok, akan sehat. Nah, kalau sehat, nah kita bisa belajar dengan baik. Nah, sebelum kita belajar, ayo kita mulai dengan membaca doa akan belajar agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagaimana sikapnya doa yang baik? Ayo angkat kedua tanganmu di depan dada. Kita baca doa, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Warzuqni fahma, dan beri aku pemahaman. Amin. Kabulkanlah doa kami. Baik anak-anakku, Bu Guru akan bercerita tentang Nabi Sulaiman. Anak-anak tentu tahu bahwa Nabi Sulaiman adalah salah satu seorang Rasul Allah. Apa artinya Rasul? Rasul adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul juga, yaitu Rasul yang terakhir. Nah, Bu Guru akan bercerita tentang Rasul Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah Nabi yang diberikan Allah mukjizat. Mukjizat itu kelebihan. Kelebihannya Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan makhluk selain manusia, yaitu bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan jin. Dan bahkan Nabi Sulaiman mempunyai pasukan yang terdiri dari pasukan jin. Karena Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Nah, suatu hari Nabi Sulaiman sedang berbaring. Tiba-tiba ada semut di dadanya. Tanpa sengaja, semut itu diambil, dilempar dengan keras. Bagaimana anak-anak? Langsung semut berbicara. Wahai Nabi Allah, kenapa engkau lempar aku keras? Apakah engkau tidak tahu? Apakah engkau lupa bahwa Allah yang Maha menguasai alam semesta ini, nanti pada hari akhir apa yang kamu lakukan Nabi Sulaiman akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mendengar perkataan semut seperti itu anak-anak, Nabi Sulaiman langsung pingsan, tak sadarkan diri. Nah,
Setelah sadar, setelah bangun dari pingsannya, cepat-cepat Nabi Sulaiman meminta maaf kepada semut. Wahai semut, maafkanlah aku telah berbuat dolim, telah berbuat aniaya kepadamu. Apa anak-anak berbuat zolim? Berbuat aniaya? Berbuat zolim itu, berbuat aniaya itu menyakiti makhluk atau menyakiti. Tadi Nabi Sulaiman itu melempar semut jauh-jauh, keras-keras itu menyakiti semut. Lalu apa jawabnya semut? Anak-anak, kata semut berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, wahai Nabi Allah, aku mau memaafkanmu, tapi dengan 3 syarat. Maka Nabi Sulaiman berkata kepada semut, syarat apa saja sebutkan wahai semut. Baiklah Nabi Sulaiman, syarat yang pertama, janganlah kamu tolak orang yang meminta kepadamu. Jadi kalau ada seseorang yang datang kepadamu meminta sesuatu, jangan ditolak. Karena sebenarnya itu adalah Allah akan memberikan karunia kepadamu. Syarat yang kedua, jangan tertawa berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu akan melalaikan kamu untuk hanya mencari dunia, akan bisa mengeraskan hatimu, lupa akan akhirat. Lalu syarat yang ketiga apa semut? Maka semut menjawab, janganlah sampai kedudukanmu itu menghalangimu untuk membantu orang yang meminta bantuan atau menolong orang yang minta pertolongan. Nah anak-anakku, maka Nabi Sulaiman setelah mendengar nasihat semut, dia menyanggupi, baiklah semut, aku akan laksanakan apa yang kamu minta itu. Maka dengan begitu semut berkata, kalau begitu Nabi Sulaiman, aku memaafkanmu. Nah anak-anak, dari cerita tersebut, hikmah dari cerita ini adalah 1, meminta maaflah kepada orang yang telah kita perbuatan kita salah. Kalau kita berbuat salah, segera meminta maaf seperti Nabi Sulaiman. Dia berbuat salah kepada semut, segera meminta maaf. Yang kedua, hikmahnya adalah apabila ada teman kita yang berbuat salah lalu meminta maaf, kita harus mau memaafkannya. Nah, itu 2 hikmah yang harus kita laksanakan setiap hari. Bisa dimengerti anak-anak? Bagaimana kalau ada temanmu salah, gak sengaja melempar pensil, gak sengaja menyandung kaki, terus langsung cepet-cepet, maaf ya teman ya, maaf ya saya tadi salah telah menyandung kakimu. Bagaimana anak mau memaafkan temannya? Tentu mau ya. Nah itulah, kita harus menjadi orang yang mau memaafkan. Allah aja yang menguasai bumi ini mau memaafkan hambanya yang berbuat salah. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22, Allah berfirman, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, anak-anak, kalau kita suka memaafkan, Allah akan menyukainya. Allah akan menyukai orang-orang yang mau meminta maaf dan yang mau memaafkan. Baiklah anak-anak,
Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini tentang sifat terpuji pemaaf atau suka memaafkan. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah sudah ku ucapkan bila aku selesai kerjakan setiap amal dan perbuatan. Itulah kawan Nabi ajarkan. Nah, anak-anakku, tugas berikutnya adalah anak-anak menulis 3 syarat yang diajukan oleh semut kepada Nabi Sulaiman. Yang kedua, menulis 2 hikmah dari cerita hari ini. Baiklah anak-anakku, kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.